SD itu kan dulu main bola kasti. Nah, kegiatan saya waktu dulu kelas 4 SD, ekstrakurikuler saya itu ikut tari-tarian daerah. Ikut tarian daerah? Ya, pisau surit namanya. Nah, yang gini, gitu kan. Nama saya itu di akte kelahiran itu kan Monang Perlindungan Ambarita. Ya. Karena di sana orang Jawa tadi kan, jadi name tag itu di sini. Nama saya depan saya Monang PA. Kami polisi yang ditakuti oleh penjahat. Kami hari ini 2 kali nangkap. Masih baru-baru polisi di sini pangkat Sersan 2 Monang PA. Itu. Jadi setelah itu saya ditawarin yang tinggi 170 ke atas kan, saya masuk ke Kompi 1. Nah, yang ini siapa yang bisa nyetir gitu. Ya saya angkat tangan. Wah, Metro Mini kan. Cuman saya bilang tapi nggak ada SIM saya gitu kan. Bikin SIM gitu. Akhirnya bikin SIM. Akhirnya saya pertama kali dinas itu setelah Kompi Justis itu saya masuk di patroli kota dulu namanya. Patroli kota Sabara Polda Metro Jaya. Baru ke Jakarta Timur ya, Bang ya? Jakarta Timur itu saya setelah menjalani banyak lagi. Saya masuk ke ada namanya Patko Polda Metro Jaya. Setelah itu masuk namanya ke tim anti huru-hara di URC yang naik motor. Iya, teman-teman. Dari dulu saya udah naik motor, tapi dulu motor dinasnya masih Suzuki TS 100 kalau nggak 150 yang asapnya banyak itu reng. Nah, itu dulu motor. Baru setelah dari situ saya sempat ngelayani Irwasda, ngelayani pimpinan. Setelah dari situ baru saya pindah tahun 2003 awal kalau nggak salah, 2003 akhir saya pindah ke Polres Jakarta Timur. Gitu. Itu pun karena dulu ada pacar saya. Kan jadi istri? Enggak. Kirain. Bukan. Ya, anak muda. Pas waktu latihan yang di Mojokerto itu kan baris berbaris, ada yang ini nggak susah gitu? Kalau susah sih enggak, cuman karena kita di SMA juga sudah baris berbaris, karena yang dipelajarin juga karena sikap tampang. Karena itu sebenarnya 95% pasti bisa ya, kecuali karena kalau dia memang agak susah, kayak kan dibilang Petruk. Nah, kalau kaki kanan di depan harusnya kaki kiri di belakang, gitu kan. Nah, ini kaki kanan di depan, kaki kanan di depan, tangan kanannya di depan, jadi gitu. Kan gini. Iya, benar. Nah, ada yang kayak gitu, cuman lambat laun bisa berubah. Karena itu sih Atama. Banyak kelakuan di pendidikan itu yang lucu-lucu. Cuman karena kita bangun jam 3:30 mulai kegiatan sampai selesai kegiatan itu sore, belajar malam itu dari habis maghrib, baru jam 9 apel malam, lari dulu, setelah apel dari jam 12 ngebraso, nyemir, ya tidur jam 12:30, jam 1. Cuma sebentar tidur? Iya, akhirnya kalah artis pokoknya. Jadi setelah itu mungkin ya namanya kita digojlok secara fisik. Nah, mungkin itu yang bikin lucu. Jadi pada saat jam tidurnya hanya 3 jam, 2 jam gitu, kadang ngerjain itu instruktur. Jadi kalau pas ya baris berbaris kan satu-satu instrukturnya, terus yang diajarin satu gini kan, diajarin. Tiba-tiba mungkin ada yang ketiduran gini. Ditinggal sendiri dia di lapangan di tengah-tengah. Udah kalau nggak dibangunin, ya udah dia tidur situ. Akhirnya dihukum juga nggak sendiri. Yang nggak ngelakuin pun dihukum, direndam semua. Nah itu untuk apa? Kekompakan ya. Kebersamaan. Asik-asik sih sebenarnya. Kalau kita istilahnya bukan anak mami ya. Kalau kita bukan anak mami pasti senang. Gimana enggak? Kerjanya lari,
bawa senjata di baris berbaris menembak, ya kan? Iya. Belajar di kelas pun kadang gini, nulis gini. Nah, Iya, tidur 3 jam doang, 3 jam 4 jam. iya, karena memang udah itu di awal seperti itu. Nah, itu sudah agak mulai Terbiasa ya, tidurnya Bang, ya? jam 11, bangun setengah 4 gitu. Kalau dulu pas pendidikan dasar itu di situ yang berat. Kadang sampai mungkin di beberapa tempat ada juga yang kabur. Oh, nggak kuat. Iya, nggak kuat karena mungkin di rumah kan. Iya. Iya, bangun kau gitu kan. Nah, ini kalau di sana nggak itu yang bangunin. Ini. Pokoknya kalau ada bunyi trompet itu. Wah, udah dibangunin udah. Apalagi kalau yang lebih parah lagi kalau di pendidikan itu, kalau di PLB, panggilan luar biasa. Pokoknya panggilan luar biasa itu ada sistem di pendidikan itu ya. Gini, jadi pas kita udah selesai semua kegiatan, nah selesai kegiatan, apel malam, lari, udah selesai semuanya, kan balik ke barak. Kan pasti ada yang bersihin baju, ada yang semir sepatu, ada yang beraso kuningan itu kan. Nah tiba-tiba kan mau tidur kan. Nah udah ada tidur setengah jam, 1 jam, wow ditembakin. Dong, ditembakin, digedor-gedor semua, bangun. Disuruh baris ke lapangan. Dengan pokoknya pakaian seadanya bakal dibawain semua, dibawain. Ya udah, kalau udah nyampe di lapangan ada yang helmnya begini, ada yang pakai sarung, ada yang ini. Pokoknya itu panggilan luar biasa. Pokoknya harus secepat mungkin di lapangan. Itu gunanya apa panggilan luar biasa itu? Kecepatan pasukan itu berkumpul. Nanti dihitung kan apabila ada orang misalnya yang nggak ada, kan dihitung per peleton siapa komandannya. Kamu anggota berapa? 30. Hitung. Ternyata 29. Mana satu lagi? Ternyata masih tidur. Nggak kebangun gitu. Jadi itu lika-liku di pendidikan. Sebenarnya itu kalau kita ceritakan sekarang mungkin lucu dan memang mengasihkan. Iya. Tapi kalau kita alami itu selama 7 bulan, 11 bulan seperti itu nggak ada enaknya. Itu nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya artinya, ya siapa sih yang bangun tiap hari setengah 4? Habis itu kalau di mana-mana kalau mungkin puasa gitu kan, bangun. Habis itu kan bisa tidur lagi. Iya. Lah ini kagak. Ini pokoknya lari sehari 3 kali kayak makan obat. Akhirnya ya langsing semua. Enggak, bukan langsing sih, mengarah ke tengkorak sih. Kalau saya pada saat pendidikan itu kurus dong berarti abang lu. Kurus. Pokoknya sampai tulang ini kelihatan lah. Ya ampun. Tapi nggak gampang sakit. Itulah bedanya ya. Karena kita memang fisik terus. Kita kalau lagi kayak dulu penutupan dasar keprajuritan itu kan kita masuk hutan selama seminggu. Kita tidur di hujan-hujan, tinggal pakai ponco aja nggak sakit. Gitu. Karena sudah terbiasa ya. Ya. Nah, pada saat udah selesai dasar keprajuritan, kita pas balik kan udah kayak pelajaran kuliah lah gitu kan. Tapi masih ada lari-lari. Udah lulus lah ya, udah lulus ya. Larinya tetap, ya kan. Nah pas kita makan ke kebablasan. Iya. Kalau dulu kan hanya makan dari jatah. Kalau setelah 3 bulan itu kan bisa ke kantin. Iya. No, makan kebablasan bisa ngutang. Iya, bisa ngutang di kantin kan. Nanti kalau udah ada kiriman baru bayar. Gitu kan? Itu cita-cita abang nggak sih dari kecil untuk jadi polisi? Dari SMP. Oh memang cita-cita. Iya, dulu ada film Hunter di TVRI. Iya. Rick Hunter, detektif laki-lakinya, Didi McCall itu detektif perempuannya. Iya. Saya pertama nonton itu dulu, itu masih diputar sama The A-Team dulu. Oh ya Allah, The A-Team. Ya, The A-Team film seri ya. Iya, seri. Kalau saya nonton Rick Hunter itu, saya senangnya apa? Saya nggak nyadar itu di Amerika, gitu kan. Saya mikir, wah enak banget ini ya, jadi polisi ya, jadi pelindung masyarakat, melindungi masyarakat, bisa membantu masyarakat. Setelah itu mulailah saya berpikir, bapak saya hanya guru SD. Nah, cuman abang saya udah duluan masuk polisi. Oh, abang saya. Nah, pada saat saya itu dari SMP, saya kebetulan suka olahraga.
Karena suka olahraga, yang bikin lucu sebenarnya gini. Kenapa saya jadi suka olahraga? Karena dipaksa bapak saya. Oh, oke. Nah, dipaksa bapak saya dimasukin ke judo saya. Oh, judo. Gara-garanya tau nggak? Jadi baru saya cerita ini sebenarnya kalau di media sosial. Jadi waktu kelas 4 SD, kalau olahraga di SD itu kan dulu main bola kasti. Bola. Nah, kegiatan saya waktu dulu kelas 4 SD, ekstrakurikuler saya itu ikut tari-tarian daerah. Ikut tarian daerah. Ya, pisau surit namanya kan. Yang gini pisau surit, gitu kan. Marah bapak saya, gitu kan. Saya dulu cengeng saya. Aduh. Iya, cengeng. Udah gitu badan saya segini. Oh, kecil dulu. Sampai guru-guru sekolah itu bilang kayak orang Ethiopia. Aduh. Lah, mereka ngejudge seperti itu mungkin karena saya kurus kali ya. Nah, kurus, gigi saya kelihatan besar, kepala saya besar. Dulu belum keriting saya, sekarang aja keriting. Nah, bapak saya tahu. Dulu saya sering dibully saya. Dulu saya sering dibully, Bang. Dibully sama anak kelas 6. Diajak berantem karena saya kecil. Saya kadang dicekek gitu kan. Jadi, saya nggak berani. Kakak saya yang belain saya, kakak perempuan saya. Karena kami 10 orang. 10 orang. Perempuan 2. Perempuan 8, laki-laki 2. Nah, anak paling kecil. Nah, udah selesai itu, saya itu sering dibully dulu sama kakak-kakak kelas karena badan saya kecil, kurus, krempeng gitu kan. Akhirnya udah gitu kegiatan ekstrakurikulernya nari lagi kan. Udahlah bapak saya marah lah itu. Bapak saya akhirnya marah. Udah berapa tahun kemudian akhirnya saya dibawa ke kota. Di situ saya dimasukin judo, olahraga semua, saya dimasukin situ. Akhirnya mulai dari SMP saya suka olahraga. Mulai dari renang, bela diri, saya suka semua di situ. Mulailah mungkin yang saya tahu sekarang ya, mungkin pertumbuhan hormon saya itu mulai di SMP kelas 3. Karena mungkin olahraga, hormon testosteronnya itu baru muncul, terus hormon-hormon lainnya muncul, mulai tumbuh jerawat, ini jerawat semua dulu ini. Nah, karena saya berenang, bela diri segala macam, makannya juga sebaskom-baskom dulu kan, beda lah pokoknya. Mulailah saya olahraga. Pas SMA, ada dulu Taruna datang ke sekolah kami. Di situlah muncul, saya harus masuk ke sini. Bukan Taruna Nusantara, Taruna dari Magelang. Taruna Akmil. Di situlah, wah ini saya harus masuk nih. Tapi saya maunya polisi. Maunya polisi. Mulai saya di situ saya persiapin, daftar, ternyata nggak lulus. Itu saya yang mendorong itu orang tua? Enggak, saya sendiri. Karena abang saya juga udah polisi tapi dari Bintara waktu itu. Nah, saya udah daftar tanpa duit. Tanpa duit. Kalau daftar akabri itu kan dulu di Kodam. Di Komando Daerah Militer. Daftarnya karena dia akabri. Pas saya daftar semuanya, daftar itu ternyata bisa sampai ke panitia pusat. Panitia pusat akabri itu dulu di Magelang, di Akmil. Di Akmil Magelang. Nah, pas saya daftar di situ ternyata pilihan saya nggak masuk. Saya masuk PSDB Penerbang dan ke Bintara Kostrad. Kalau saya itu diterima udah jadi tentara saya waktu itu. Cuman saya dengan sombongnya saya bilang saya harus coba tahun depan. Mau saya terima itu. Pas tahun depannya boro-boro ikut tes overweight. Jadi supir Metro Mini. Jadi supir Metro Mini. Bang, masuk ke itu tuh masuk ke kayak akademi korupsi itu susah atau gampang sih Bang sebenarnya? Kalau untuk yang punya fisik bagus, terus otak encer, terus dia dekat sama Tuhan, gampang banget. Tapi kalau dia, gimana nih gitu kan, mendingan nggak usah ada. Ada yang begitu? Ada kayak gini, pernah sama saya datang. Nah, karena dia mungkin mikir karena well known by people, gitu kan. Dia bilang Ito maksudnya dalam panggilan orang Batak. Ada nggak ini baking begini? Wah, nggak ada kayak gitu. Saya bilang dong, gitu kan, karena saya juga harus menjaga marwah dong.
nggak ada seperti itu. Coba dulu bawa orangnya sini, gitu kan? Nah, saya tanya, kau olahraga enggak? Saya bilang, enggak. Tulang. Apaan kau? Coba pull up kau, saya bilang gitu. Pull up. Sekalipun nggak bisa. Saya bilang sama mamanya, itu nggak usah lah daftar, nyape-nyapein. Nggak bisa ini, nggak usah. Saya bilang dosa, saya bilang. Karena saya merasa gini. Lah saya aja dulu, saya pas nelpon mama saya di kampung, setelah saya harus pendidikannya di Mojokerto, saya bilang, Mak, aku pendidikan. Pendidikan apa kau? Polisi, Mak, polisi. Lu kapan kau daftar? Jauh gimana sih? Orang udah sering dikasih tahu. Makanya saya bilang, dalam hati saya, untuk masuk ke situ, kalau kita memang persiapannya sudah bagus, dan memang kita tidak mungkir ya, yang paling utama kita harus banyak berdoa juga. Kalau kita harus mikirin, wah si itu lulus, itu masuk ngeduitin, itu masuk ini, itu masuk ini, begini, itu masuk begini, ada begini. Kita nggak usah melihat situ. Kita lihat aja diri kita. Kita masuk, bisa nggak jadi itu tanpa harus seperti itu. Sama seperti ini, ginilah. Kita nyolong handphone. Analogi saya, kalau mau menghakimi silahkan. Kita nyolong handphone. Terus ketangkap. Terus kita bilang, oh itu nyolong motor nggak apa-apa. Sama aja bohong kan, maksud saya. Ternyata mau ngomong apa. Cuman dalam hati saya kayak gini. Kalau memang kita fisiknya sudah bagus, lari kan ada lari lapangan itu kan nilai 100-nya, konten 100-nya itu 7 putaran, yang lari 12 menit. Ini latihannya, Bang? Lari lapangan bola itu yang 400 meter kalau nggak salah. Berapa putaran? 7. Mati lah 7 putaran. Itu nilai 100. Yang saya hitungin nilai 100. Yang mencapai kalau jasmani ranking 1. Oke. Kalau ranking 1 mau ngapain lagi? Ya kan? Ranking 1. Nah, 7. Nah, pull up-nya 17. Pull up 17. Iya. Terus sit up, push up 50. Wow. Iya. 50 apa 42 sekitar ya. Kayak kita ngomongin 100 ini. 42 apa berapa lah. Pokoknya di atas 40 lah. Itu udah ranking semua. Okay. Nah, kalau seperti itu yang udah, kan sebenarnya kalau udah daftar itu orang udah kelihatan. Dia tukang olahraga apa enggak. Jangan pas dilihat, wah, bahunya mana, teteknya gini, gitu kan. Berarti kan nggak pernah push up, ya kan? Iya dong. Nah, di situ kadang kita rasanya gini juga, udahlah, nggak usah daftar. Nanti kan nyampe-nyampein. Karena kadang adik-adik kita ini merasa mikir gini, wah ada bapak saya, ada duit ini, aduh jangan gitu. Oh tetap harus ikut latihan itu juga kan? Walaupun ada bapaknya. Nggak ada urusan ada bapaknya, nggak ada urusan. Oke. Sekarang nih saya kasih tahu nih rahasia. Kemarin ada anak bapak Kapolres, mantan Kapolres ya, dia ikut testing Apol, kalah, gagal. Padahal bapaknya mantan Kapolres, habis itu menjabat Wakapolda, gagal kok. Pasti fisiknya itu ya? Iya. Jadi kita jangan langsung menjudge, gitu kan. Terus sekarang dia jadi pilot. Oh jadi pilot sekarang? Iya, jadi katakanlah, misalnya ada seperti itu. Sama itu seperti tadi yang saya bilang, nyolong handphone, dia nyolong motor gitu kan, sama itu. Jadi kita perbaikin aja diri kita supaya kita yang jadi baik. Contoh lah misalnya abang misalnya di satu perusahaan, di satu perusahaan, ternyata perusahaan ini membuat abang mempunyai alasan untuk bobrok. Ini abang, ini perusahaan. Abang tentu tidak bisa memperbaiki perusahaan itu. Nggak bisa dong, nggak bisa. Karena dia besar. Tapi abang bisa memperbaiki diri abang sendiri. Supaya lebih baik di perusahaan itu dong. Nah, kalau kata abang, insya Allah ini melihat supaya mereka ikut baik. Itunya tujuannya. Kalau abang berpikir kayak gini, dia aja kayak gitu kok. Ngapain saya kayak gitu? Saya hancur-hancuran aja. Kayak gitu. Lebih ke introspeksi diri ya. Introspeksi diri aja. Jadi jangan kayak ada cerita kayak gini.
Ada emak-emak orang Batak, bukan orang Batak, jangan nyebut orang Batak lah, orang emak-emak lah. Yang satu anaknya daftar angkatan laut, yang satu daftar angkatan udara. Ngobrol lah berdua. Datang emak ini bilang gini, itu anakku cuman nggak bisa berenang aja, nggak bisa masuk angkatan laut katanya gitu. Saya tanggung itu semua. Anak siapa itu lulus angkatan udara, macam bisa aja dia terbang.